Halo guys, selamat malam. Terima kasih banget buat kalian nih udah hadir di podcast perdana dari Jupiter Indonesia. Benar banget, ini adalah podcast perdana dari Jupiter Indonesia. Jadi kalau ada ya miss-miss sedikit, apapun itu mohon dimaklumi ya. BTW gimana nih kabar kalian malam hari ini? Sehat-sehat kah? Ya apalagi di kondisi ya bisa dibilang di market seperti ini wajib sih sehat-sehat, jaga kesehatan selalu biar nggak cepat stres. Dan juga bagaimana nih dengan kalian yang menjalankan ibadah puasa hari ini? Aman? Lancar? Ya, semoga lancar terus lah sampai lebaran nanti. Amin, amin. Jadi sebelum kita mulai, kenalin nama gue Al. Gue adalah intern dari Jupiter Indonesia yang bakal membawa acara ini sampai selesai nanti. Nah, jadi malam hari ini kita bakal bahas apa sih guys? Jadi di episode perdana hari ini, kita bakal bahas tentang komunitas. Pertama, bareng Aulia, yaitu adalah leader dari Jupiter Indonesia. Ya, kalian tahu lah, komunitas Jupiter di Indonesia itu luas banget, banyak banget ya. Dari Sabang sampai Merauke itu ada aja user dari Jupiter Indonesia. Nah, di sini kita bakal bahas bareng Aulia tentang visi misi dia, bagaimana pandangan dia tentang komunitas Jupiter Indonesia dan sebagainya. Dan kedua, kita bakal bahas tentang produk-produk dari Jupiter Indonesia bareng sama Welly dan juga Sabit. Jadi kan produk-produk Jupiter Indonesia banyak nih. Gimana sih cara kita maksimalin produk-produk dari Jupiter Indonesia supaya kita bisa ya cuan maksimal lah. Apalagi di bear market seperti ini kan. Jadi nanti pas sudah bull, kita bisa cuan maksimal. Jadi tanpa lama-lama, langsung aja kita panggilkan Aulia. Halo Aulia, GN. Halo, Malam Aulia. Hai semua. Gimana nih kabarnya nih malam hari ini nih? Baik. Mas gimana? Sehat. Wah. Nah, terakhir kita ketemu itu di ini ya, di sekat lumpur ya. Amin. Jadi Aulia hari ini bakal bawain apa nih? Untuk teman-teman kita yang nonton live hari ini. Jadi hari ini aku mau ngasih pengenalan singkat aja sama ngejelasin apa sih yang kita lakuin dan apa yang udah kita lakuin dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi dimulai dari apa itu Jupiter Indonesia. Jadi Jupiter Indonesia itu kita adalah sebuah inisiatif yang bertujuan buat ngejembatanin antara Jupiter ekosistem secara global dengan komunitas yang ada di Indonesia. Nah, kita di sini nyiapin konten-konten edukasi, konten tentang informasi-informasi terbaru, dan juga konten yang hiburan yang seputar tentang Jupivers lah pokoknya. Dan selanjutnya selama ini tuh kita udah jalan setahun dari Februari 2025 kalau nggak salah. Nah di situ kita banyak ngejalanin program-program, mulai dari ini ada event pertama kita yaitu Genesis Party, itu di Jakarta, dan sampai yang kemarin terbaru di Kuala Lumpur. Terus untuk milestone kita, jadi pencapaian kita selama 1 tahun ini, dalam 1 tahun ini syukurnya kita bisa berhasil mendapatkan 500 followers. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya untuk teman-teman yang udah follow kita di akun X Jupiter Indonesia. Dan juga berikutnya kita juga udah ngadain beberapa online event dari awal, dari dulu ada liquidity provider class, habis itu ada juga kelas Web3 English, terus ada juga kelas content creator, dan kemarin kita juga sempat ngadain space weekly. Habis itu kita juga ngadain event-event real life yang tadi aku udah bilang, kita event pertamanya itu ada di Jakarta, Genesis Party. Kemudian diikuti dengan event di Bali yang namanya Step into the Jupiverse. Setelah itu juga kita udah ngadain
banyak konten-konten mulai dari video dalam bentuk panjang, video dalam bentuk pendek, threads, dan lain-lain informasi, art, semua tentang Jupiter, Jupiverse, dan ekosistem yang ada di Jupiverse. Nah, setelah itu kita juga kemarin collab sama kita jadi moderator di Cat Lumpur di sesi unconference. Bangga banget sih. Iya, benar-benar hebat itu. Teman-teman. Terus kita juga Aulia sama siapa? Berempat kemarin ya? Bertiga ya, Aulia, Welly, Sabit ya, luar biasa. Iya, itu berarti pengalaman pertama ya? Benar-benar pengalaman pertama nge-host di acara internasional ya? Nervous tapi benar-benar bangga banget, beneran. Keren itu luar biasa sih. Bener, luar biasa. Terus kemarin juga di sana kita sempat join di podcast bareng Sax dari Jup and Juice, itu juga benar-benar suatu kehormatan. Terima kasih Sax sudah mendukung kita. Kemudian juga kemarin kita sempat join di ekosistem yang ada di Indonesia. Yang pertama tuh kita sempat datang di acara Coinfest Asia di Bali. Kita di sana sempat ngajakin beberapa orang buat join Jupiverse, download Jup Mobile, bagi-bagi merchandise juga. Kemudian kita juga sempat hadir di acara Ecosystem Day dari Super Team Indonesia. Di sana kita ketemu banyak banget builder-builder yang hebat, yang passionate, pokoknya kita banyak banget kenal sama teman-teman di sana. Dan yang event yang terbaru kemarin di Cat Lumpur, itu eventnya benar-benar sangat amazing. Amazing banget itu event di Cat Lumpur, itu amazing. Itu bisa dibilang event internasional Aul pertama ya? Iya, event internasional pertamanya Aul, dan benar-benar boom. Pengalaman tak terlupakan ya? Benar, gak bakal lupa sih. Masih sedih sih sekarang, masih kangen. Kalau boleh tanya, Red Owl untuk Cat Lumpur dari 1 sampai 10 berapa? 10. Wah, ya benar. 10. Aul nggak ada waktu buat mikir itu kurangnya ya, karena plusnya udah penuh plus langsung 10 gitu. 10 ke 10. Iya, karena emang benar memori itu kan, kita ingat banget gitu. Dari hari pertama, bahkan dari hari 0 ya. Dari 0 sampai day 3 itu kita ingat semua gitu. Mulai dari buka pokoknya benar-benar sampai penutupan pesta kembang api itu luar biasa. Itu benar-benar yang feelingnya tuh benar-benar kayak oh my god apa ini, keren banget gitu. Beruntung banget sih kita di sana ya. Ya, beruntung banget ya Jup Indonesia diundang Cat Lumpur. Terima kasih tim Jupiter. Oke. Selanjutnya habis itu kita kan udah jalan setahun nih. Tentunya selama setahun ini adalah yang kita pelajari, ada yang kita ternyata begini, ternyata selama setahun tuh kita baru banyak menemukan hal-hal yang kayak ternyata kita tuh harus lebih konsisten, terus kita juga kita ternyata harus memberikan edukasi yang lebih banyak tentang produk Jupiter dan lain-lain. Terus ternyata kolaborasi itu benar-benar sangat penting banget, kayak kemarin kita ketemu sama Super Team Indonesia, ketemu sama Drip, sama Meteora, sama teman-teman yang lain tuh kita benar-benar kayak ayo kita harus saling support, kita itu family. Nah, habis itu kita juga sadar kalau struktur tuh sangat penting. Kita harus nyusun semuanya dengan jelas. Habis itu sambil nyusun itu kita harus mikirin long term. Jadi kita benar-benar harus mikir semuanya matang-matang gimana yang terbaik untuk ekosistem kita gitu. Terus untuk berikutnya nih, apa sih yang akan kita lakuin? Kalau rencana kita untuk kedepannya tuh kita pasti bakal tetap bikin konten-konten edukasi ya. Tapi rencana kita tuh kita bakal yang pertama bikin konten edukasi dalam bentuk long video yang agak panjang, tapi dalam bahasa Indonesia untuk menjelaskan produk-produk Jupiter, gimana sih cara gunainnya, habis itu apa sih keuntungannya, terus gimana supaya menggunakan produk ini dengan aman, kayak gitu. Tapi dalam bentuk video, karena apa? Karena kalau di YouTube kan orang bisa mengakses kapanpun dan dimanapun.
Dan nanti kan udah ada playlist-nya, orang bisa milih yang mana yang mau mereka pelajarin dulu, mereka yang ini, habis itu mereka bisa pindah ke video berikutnya, kayak gitu. Dan selanjutnya juga kita bakal bikin video-video promosi atau edukasi yang singkat, itu yang bertujuan untuk mendapatkan reach dari komunitas. Jadi sambil mereka scroll di X, mereka scroll di Instagram, di TikTok, mereka bisa tahu tentang apa itu Jupiter dan Jupiverse. Karena kontennya bukan cuma edukasi, juga bakal ada konten hiburan, konten pokoknya banyak deh informasi dan lain-lain. Habis itu setelah itu juga seperti sekarang ini podcast, tapi kita nyebutnya podcast. Ya, benar. Podcast ya. Oke Ya. guys, bukan podcast, tapi podcast. Podcast. Jadi podcast ini kita rencananya bakal ada rutin. Kita mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali tergantung situasi dan kondisi. Tapi kita juga pasti bakal berusaha untuk konsisten ke depannya. Dan nggak cuma kita ya, di mana kita tim Jupiter Indonesia bakal ngasihin kelas-kelas tentang produk Jupiter, tapi juga bakal ada episode-episode di mana kita bakal ngundang tamu-tamu untuk join sama kita sama ngebahas tentang ekosistem Jupiverse ini kayak gitu. Nah, terus untuk berikutnya ini ke depannya ya, ini juga masih dalam harapan kita, semoga ke depannya kita bisa ngadain lagi event-event Jupiter di seluruh Indonesia, semoga. Dan juga kita pengen banget buat ngadain kontes-kontes lagi, ya semacam itulah. Semoga aja bisa terwujud. Doakan kita ya. Amin, amin. Habis itu, amin dulu guys. Aminkan guys. Amin. Oh. Amin. Habis itu kita bakal tetap ada di sini. Kita bakal ngelakuin apa yang terbaik buat ekosistem, buat komunitas, buat semuanya. Kalau teman-teman ada nih yang punya ide atau pengen join di podcast kita atau apapun, bisa reach out ke kita. Bisa nge-DM aku langsung atau Mas Al langsung, atau bisa nge-DM di XJUP Indonesia, apapun itu pasti kita open untuk diskusi kok. Demikian dari dan juga bisa ini ya, bisa apa? Bisa ngechat via Discord ya, Ul ya. Discord JUP Indonesia. Iya, bisa lewat Indonesia. Discord. Nanti ada Mas Abid sana ya buat di channel Indonesia. Mas Abid selalu nongkrong di sana, aman. Benar. Mas Abid standby di Discord Jupiter Indonesia. Jadi kalau buat kalian yang ya kurang jarang buka X atau gimana, itu bisa langsung ke channel Jupiter Indonesia di Discord-nya Jupiter. Nanti tanya aja apapun di situ, nanti kalau bisa jawab pasti dibantu jawab. Gitu guys. Pasti. Kalaupun nggak bisa jawab, kita pasti bakal tampung, kita tanyain ke tim dan kita bakal sampein. Benar-benar banget. Oke. Jadi kalau aku boleh tahu nih, Aul nih. Sekarang kan follower JUP Indonesia 5.100. Kira-kira bisa nggak 10.000? Menurut Aul gimana? Menurut Aul bisa. Kita harus bilang bisa. Tapi kita butuh bantuan teman-teman dan juga kita butuh kerja keras, dedikasi, dan konsistensi. Dan seperti yang Aul bilang, kita ngelakuin ini semua juga harus dengan hati yang bahagia. Jadi Aul selalu bilang kita harus ngelakuin apa yang buat kita happy. Kalau kita ngelakuin apa yang kita bikin kita happy, itu bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal dan bisa membuat orang juga tertarik dan happy. Di sana mereka bisa melihat ketulusan kita dan orang-orang juga pasti bakal tertarik sama kita dan mau join sama kita bareng-bareng kayak gitu sih. Semoga ya 10.000 ya. Amin, amin. Berarti untuk yang nonton live ini tapi belum follow ya. Follow dong. Yang penting kan kalau katanya Fluffy, ship. Yang penting itu terus ya. Kita harus ship. Iya, ship like Jupiter. Jadi just use Jupiter ya. Oh, pasti just use Jupiter. Always. The best. Mantap. Thank you Aul untuk terima kasih malam hari ini. Bye. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Dadah Aul, bye-bye.
Oke guys, jadi selanjutnya tadi kan kita udah ngomongin nih tentang komunitas. Jadi selanjutnya kita bakal bahas tentang produk dari Jupiter. Nah, kalau kita mau ngomongin tentang produk dari Jupiter, kita harus tanya yang ahlinya dong. Jadi maka dari itu kita sambut Welly. Oh, salah guys. Maaf ya. Tadi kan udah dibilang karena ini podcast perdana, maka ya miss-miss sedikit. Mohon maaf ya. Ternyata Mas Sabit. Jadi kalau kita sambut Mas Sabit. Selamat malam Mas Sabit. Yo, halo guys. Aku Welly. Yeah. Tadi sebelumnya sorry ya Mas Sabit ya. Tadi kirain Welly yang kedua, ternyata Mas Sabit. It's okay, masalah. Slow. Nggak apa-apa. Jadi kenalan dikit dong tentang siapa sih Mas Sabit? Boleh nggak kenalin ke teman-teman yang nonton? Ya, halo teman-teman. Selamat malam. Selamat buka puasa, walaupun udah malam ya. Oke. Jadi aku Sabit di Jupiter Indonesia ya, barengan teman-teman yang lain. Kadang-kadang bikin konten atau bantu-bantu kalau butuh ada translate ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Terus dulu juga pernah bikin kelas bahasa Inggris ya, Mas, kita. Oh iya, benar. Jadi kalau kalian tahun lalu ikut tuh 3 bulan ya, lancarin bahasa Inggris. Nah, ini gurunya, Mr. Sabit. Yes, tapi hari ini kita nggak ngomongin bahasa Inggris atau bahasa, kita mau ngomongin beberapa produk yang emang ya udah aku pakai gitu, sama yang akan dipakai nantinya. Nah, ini mungkin sesi yang kalian tunggu-tunggu gitu kan. Gimana sih cara maksimalin produk dari Jupiter? Ya. Kita dengar penjelasan dari Sabit. Silakan Mas Sabit. Oke, ini yang pertama, mungkin ngelihat slide ini teman-teman udah bisa nebak ya, apalagi di bawah ada powered by Fluid. Jadi kan selain jual beli gitu ya, kalau orang-orang di kripto itu kan kadang kita apalagi di kondisi kayak gini, kayak tadi Mas Alam bilang lagi beruang atau lagi bear market, mungkin nahan dulu gitu kan. Nah, daripada asetnya didiemin gitu, itu bisa kita taruh di beberapa tempat gitu kan. Kalau bahasa sehari-hari mungkin kita bilang ya udah kita sekolahin gitu asetnya, atau kita sekolahin motor atau apapun gitu. Nah, di Jupiter tuh juga ada yang kayak gitu. Namanya itu Jupiter Land. Jadi di Jupiter Land itu kita bisa earn yield, atau ya kita bisa dapetin hasil gitu kan, dapetin imbal hasil. Terus kita bisa borrow aset, jadi bisa minjem dan ya bisa maksimalin keuntungan. Jadi kayak tempat untuk simpan pinjam gitu. Oke? Dan ya tentu aja ini dari awal beta itu udah aku pakai gitu. Nah, yang pertama ini paling simple, yaitu earn dari Jupiter. Bisa kalau dari browser bisa jup.ag/land, atau kalau udah punya Jup Mobile tinggal ya ada di bagian kiri itu ada earn, atau bisa langsung swap JLX tokens, itu udah langsung dapat hasil gitu. Nah, ini simpelnya ini kayak nyimpen di di bank atau kayak di aplikasi ya penyimpanan lainnya gitu. Nah, setiap harinya kita akan dapetin keuntungan. Itu ada di sebelah kiri, itu kan ada USDC, ada SOL, aset lain yang bisa kita pinjam, bisa kita simpan, dan juga ada keuntungannya kira-kira berapa persen. Gitu. Kalau nggak salah sekarang tuh yang paling tinggi kalau nyimpen Jup USD, yaitu stablecoin terbarunya dari Jupiter gitu ya. Nah, oke, ini dicoba aja daripada mungkin stable-nya hanya parkir di wallet gitu kan, nggak ngasihin apa-apa, bisa ya taruh di sini. Itu yang pertama ya. Mas Al udah pernah pakai belum? Kalau kemarin tuh kalau Mas Abi tahu kan rupiah sempat ke 20.000 tuh di bener kan? Nah, itu kan kalau kalian ini bisa convert rupiah kalian ke USDC, nah pindahin ke sini. Lumayan kan dapat APR per tahun. Ya, kayak gitu. Nah, ini
baru aja kemarin di-tweet sama Juplan gitu ya. Jadi yang deposit di earn itu nyentuh angka tertinggi gitu kan. Lebih dari 27.000 users dengan total aset yang disimpan itu lebih dari 700 juta dolar gitu kalau dikonversi. Dan yang paling tinggi tuh ada yang dapat sampai 4,9% gitu kalau di per tahun gitu. Ya ini lumayan banget daripada Iya lah, lumayan banget. Apalagi itu bisa dibilang nggak ngapa-ngapain kan, cuma taruh aja gitu. Ya, benar. Tinggal taruh aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Dan ya seperti tempat simpan pinjam lainnya, Jupiter Land juga udah diaudit gitu kan. Ada 4 auditor berbeda dan total auditnya tuh lebih dari 7. Itu ya kita bisa lihat juga hasil auditnya di jup.ag/land/transparency. Nah, di situ bisa lihat tuh si auditornya ngomong apa aja. Jadi teman-teman bisa meyakinkan diri juga gitu sebelumnya dengan riset gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini kayaknya slide-nya kejauhan nih. Jadi, nah ini dulu. Oke, itu kan tadi hanya nyimpen ya kan? Nah, ini buat yang mau nyekolahin aset gitu ya. Jadi misalkan butuh liquid nih, misalkan butuh dolar atau butuh apapun gitu yang cepat, tapi belum rela gitu misalkan untuk ngejual solnya. Nah, di sini juga bisa. Jadi kamu bisa simpen solnya, terus tarik deh tuh pilihannya, bisa USDC, USDT, atau ya yang terbaru ada JUPUSD. Terus yang di sekolahin juga bisa macam-macam. Selain Sol bisa JLP, bisa Bitcoin ya. Ada beberapa LST Bitcoin itu juga bisa. Yang penting diperhatiin aja batas maksimalnya berapa dan kondisi pasar gitu ya saat itu kayak gimana. Jadi ya walaupun ini gampang gitu kan, nggak butuh checking dari siapapun, tapi yang ngecek harus diri kita sendiri gitu. Jangan sampai ntar asetnya nggak pulang sekolah gitu kan. Kayak gitu. Tapi ya kalau butuh, ini ada gitu kan. Dan kenapa Juplan yang aku bahas pertama gitu kan, karena ya sebelumnya kalau mau simpen pinjem itu harus ke perusahaan lain gitu istilahnya, harus pakai company lain dan nggak praktis aja gitu. Kita harus ngetik dulu di browsernya dan itu aja ngetik ada resiko typo gitu, ntar masuk ke websitenya scammers gitu kan. Kalau ini kan ya udah buka jup.ag, tinggal klik aja atau dari HP juga tinggal pencet aja gitu. Jadi ya udah praktis gitu, semuanya diurusin sama Jupiter. Sama gitu aku juga kemarin waktu kayak lumpur kan dapat subsidi. Nah itu aset aku masukin ke Jupiter Land, aku pinjem. Oke. Jadi aset aku nggak berkurang, maksudnya nggak perlu jual aset, aku pinjem, nanti kan dibalikin itu di subsidi, jadi aman. Terus salah satu contoh real cash ya guys, jadi mungkin kalian bisa butuh apa gitu, tapi saya kan mau jual aset, coba tahu nanti naik asetnya atau gimana gitu, itu kalian bisa borrow gitu kan. Cuman ya harus diperhatikan di sini ada likuidasi, jadi ya pinjamnya batas aman menurut kalian, karena batas aman itu setiap orang beda-beda. Betul. Nah, cuman yang enak juga di sini yang perlu kita singgung adalah ngebalikinnya itu nggak ada, ini dicicil 10 kali, 20 kali gitu ya. Jadi ya terserah kita gitu. Selama asetnya masih ada, masih bisa ditebus gitu, ya udah terserah mau hari ini bayar, besok ngelunasin, atau cicil setiap hari hanya nyicil 1% gitu kan, itu juga bisa kayak gitu. Benar. Dan bahkan itu kalau kita lihat APR-nya supply-nya lebih tinggi ya daripada APR dari borrow ya. Ya. Kan? Benar kan, itu bisa dibilang dapat untung tipis-tipis lah ya. Betul. Tapi ya again kayak gini itu naik turun ya teman-teman. Iya betul. Jadi harus
pantau gitu. Ini nggak bisa yang ditinggalin aja kayak gitu, nggak bisa juga sih. Dan sebenarnya ada fitur yang yang lebih advance gitu ya, tapi nggak kita bahas sekarang. Tapi kalau teman-teman buka jup.ag/land itu ada multiply gitu. Nah itu untuk nanti deh gitu. Ini Ya, aja dulu ya. episode selanjutnya ya. Karena itu lebih lebih nggak bisa ditinggal sih kalau menurutku. Benar. Gitu. Itu yang pertama yang aku suka sekarang dari Jupyter. Oke. Nah, yang kedua nih di slide berikutnya kita akan lihat mengenai portofolio gitu ya. Ini ada video yang kalau diklik jadi ini fitur dari jup.ag/portofolio. Oke. Di sini kamu bisa lihat semua total gitu kan aset yang kamu punya gitu dalam satu halaman. Dan itu nggak hanya yang ada di walletmu, tapi juga yang ada di posisi DeFi gitu. Dan itu pun nggak hanya yang ada di Jupyter gitu ya. Jadi si portofolio ini juga melacak di banyak platform gitu ya, atau perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di ekosistem Solana. Kayak gitu. Nah ini juga kepake banget, apalagi misalkan teman-teman suka tracking wallet orang gitu, misalkan nemu di terminal gitu kan, oh ini ada wallet yang beli koin banyak banget gitu. Bisa tuh dilacak, di copy paste di sini kayak gitu. Nah, terus di slide berikutnya yang enak juga adalah misalkan kamu punya banyak wallet gitu. Daripada ngelacaknya satu-satu gitu kan, bisa tuh kita grouping gitu di satu halaman, ya kan? Dan bisa kita kasih nama juga, oh ini wallet ngedigen misalkan, atau ini wallet utama gitu. Jadi ini semuanya bisa kita lacak, jadi nggak perlu khawatir ada lupa pernah punya aset apa gitu. Karena pas portofolio baru muncul, itu ada beberapa orang yang ngasih testimoni tuh, Mas Al, di Twitter. Mereka bilang, oh ternyata nemu aset yang udah lupa gitu, wallet mana gitu kan, ternyata masih ada. Kayak gitu. Ya. Benar. Itu salah satu fitur yang cukup membagongkan ya waktu itu ya. Ada wallet-wallet lama gitu dari tahun 2021, 2022. Wah ternyata gue elik airdrop ini gitu. Ternyata gue punya aset di DeFi ini, gue lupa. Ya, nah yang Mas Al bilang tuh, oh ternyata gue elik airdrop ini. Nah itu yang ada di slide berikutnya nih. Jadi di Jupyter Portfolio itu ada airdrop checker, gitu kan. Jadi kita bisa ngecek wallet kita tuh udah pernah dapat apa aja gitu dari proyek apa aja kayak gitu kan. Nah ini kalau nggak stake Jup itu hanya bisa ngecek satu wallet ya. Tapi kalau kamu staking lebih banyak Jup itu bisa ngecek bahkan sampai stake 300 Jup tuh bisa ngecek sampai 30 wallet di satu halaman kayak gitu. Dan ini nggak hanya ngecek itu berarti di Geners senang banget ya. Di Geners kan suka banyak walletnya tuh kan. Iya. Bisa ngecek, wah ternyata gue elik airdrop ini nih. Jadi langsung kan. Ya tinggal di copy paste aja ke airdrop checker ya kan. Terus kelihatan deh airdrop yang udah pernah diklaim atau misalkan udah expired gitu, nggak ke-claim, itu juga muncul. Atau yang masih bisa diklaim, itu juga bisa kelihatan, Mas. Keren. Yes. Bisa dibilang Jupyter Portfolio ini kayak kita punya virtual assistant ya untuk wallet kita. Ya. Jadi ngelihat semua aset itu di satu layar gitu. Udah praktis gitu kan. Bahkan fitur terbaru tuh bisa ngecek PNL saat ini juga gitu. Jadi saat ini tuh kita posisinya profit atau loss itu juga bisa dicek. Jadi sekarang coba ke jup.ag/portfolio ya.
untuk ngecek fitur ini. Juga Gitu. bisa langsung dalam mobile ya? Ya, tentu aja ini udah diintegrasi ke Jup Mobile gitu kan. Jadi nanti deh kita lihat, aku ada screenshot tampilan di Jup Mobile. Nah, tapi kemarin kan di Cat Lumpur itu diumumin tuh fitur-fitur baru, produk-produk baru gitu kan. Nah, si Jupyter Portfolio timnya itu ngembangin website baru bahkan. Jadi ada websitenya namanya explore.ag. Ini. Oke, coba nih siapa yang udah pernah buka? Mas Al udah pernah buka belum? Belum, jujur belum pernah sama sekali. Oke. Jadi explore.ag ini database produk-produk apa aja, proyek-proyek apa aja yang ada di ekosistem Solana, atau bahkan itu kan di kiri juga ada institution. Jadi kita bisa lihat perusahaan-perusahaan apa aja nih yang udah menggunakan jaringan Solana gitu. Jadi kalau kita klik misalkan itu ada Visa dan dikasih penjelasan Visa tuh sudah pakai Solana, sudah mulai pakai gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ngecek ada proyek-proyek apa aja di Solana, ya itu bisa pakai ini explore.ag itu. Dari proyek yang terbaru sampai yang ya ini apa logo-logonya kita udah kenali gitu. Ini baru diumumin kemarin di Cat Lumpur. Berarti explore.ag ya Mas ya? Ya benar. Explore.ag. Ini nggak perlu connect wallet atau apapun ya. Ini hanya database buat tambahan riset lah gitu. Gitu. Itu sih kalau mengenai apa portofolio. Jadi produk kedua yang aku sering pakai gitu di Jupyter. Gimana? Ada yang mau ditanyain, Mas Al? Atau kita lanjut yang terakhir? Lanjut ya. Oke. Nah, tadi kan di awal aku bilang ada produk yang aku pakai dan akan pakai. Oke. Yang selanjutnya ini akan pakai karena masih waiting list nih di Indonesia. Jadi kemarinan aku lihat postingan ini nih dari Bishal. Dia cerita gimana Jupyter Global, itu nama produk barunya, ngebantu dia untuk bayar-bayar gitu kan. Jadi ini udah kelihatan lah ya arahnya kemana kalau ada QR, dan mungkin yang pernah traveling ke Asia Tenggara nih familiar nih, ada Pay Now, PromptPay, Fiat QR, atau QR PH to Philippine, Lau QR. Oke, jadi ini arahnya adalah nanti kita bisa bayar kris di Indonesia itu dari Jup Mobile. Nggak perlu lagi tuh apa narik dulu kemana atau pakai jasa yang lain-lain gitu kan, atau pakai kartu debit dari yang lain gitu kan. Semuanya udah diurusin sama Jupyter kayak gitu. Jadi yang ini ya belum banyak yang bisa aku share, cuman yang mau aku bilang adalah ayo sama-sama ini teman-teman yang lagi pegang HP gitu kan, bisa buka walletnya, itu screenshot yang paling kiri, terus di atas itu kan ada logo icon wallet ya, dan ada yang kayak kartu, itu bisa diklik atau bisa juga itu diklik tulisan yang spend your stable coins anywhere. Nah setelah diklik itu bisa mulai proses registrasi atau waiting list gitu. Jadi nanti kalau fiturnya udah kebuka di Indonesia, ya kita bisa jadi orang-orang pertama yang nyobain. Gitu sih Mas. Berarti nggak perlu ini ya. Jadi dalam satu aplikasi Jupyter Mobile kita bisa pakai langsung Jupyter Global ya. Ya. Lagi ada fitur scan QRIS gitu kan. Mungkin nanti depannya kali kalau belanja nggak perlu cairin dulu USDC kalian ke rupiah, nanti baru pakai belanja gitu. Jadi langsung aja gitu dalam Jupyter Mobile. Luar biasa. Ya, benar. Bisa dipakai di luar negeri gitu kan. Nah, kalian traveling gitu ke Malaysia atau ke Singapura atau Thailand gitu. Bisa dipakai juga ya. Iya. Kalau sampai ke Eropa pun bisa ya nanti ya. Iya. Depannya Eropa, US bisa. Jadi ya kalian nggak perlu pindah-pindahin
nggak perlu konvert USDC kalian atau gimana gitu. Ya bisa dibilang ini kayak kas nggak sih, tapi lebih versi lebih ininya. Iya, ya sebenarnya banyak ya produk-produk yang kayak gini dan udah ada gitu. Cuman ya ini terintegrasi gitu lagi-lagi. Jadi apa ya, kita dimanjakan gitu kan, nggak perlu download aplikasi terpisah gitu, tinggal update aplikasi. Dan ya untuk kita WNI ini ya masih harus nunggu, gitu aja sih. Tapi Ya. udah ada beberapa negara yang udah bisa ya. Tapi kalau Yes. untuk Indonesia sabar dulu guys. Ya. Tapi pasti bakal kebuka. Jadi lebih praktis. Jadi kalian nggak perlu convert lagi ke rupiah, langsung belanja aja. Ya. Kalau mau lihat Alfamart atau dimanapun gitu, bisa. Kalau mau lihat update-update-nya yang udah pada make itu bisa di Twitter, itu ada Jup Global. Itu ada akunnya, ya bisa lihat deh tuh video-videonya kayak apa. Gitu. Keren sih ya. Jadi ada Jupiter Land, ada Jupiter Portfolio, ada Jupiter Global ya. Yep. Itu sih 3 aja dulu. Sebenarnya banyak banget fitur-fitur dari Jupiter, tapi ya 3 nanti ini takutnya kalau kita bicarain semua nanti pada tidur lagi kan saking banyaknya gitu. Jadi nungguin. Jadi kalau kalian lagi nonton nih apa nih? Kalian produk apa nih yang kalian lagi pakai? Kalian pakai dua-duanya kan? Atau mungkin kalian udah bisa pakai Jupiter Global, mungkin dia di luar negeri, tinggal lihat gimana gitu. Oh iya. Kalian nggak pakai, boleh dah share coba di kolom komentar gitu. Nanti biar bisa dibacain kan. Yes. Atau yang waitlist coba screenshot. Kali-kali ada hadiah. Nggak jadi. Iya, coba screenshot. Iya. Oh ya, tapi nanti tenang aja guys. Nanti kita bakal ada giveaway buat yang nonton. Oh iya, emang. Oh ada giveaway-nya apa nanti bakalan diposting gift-nya. Yang pasti giveaway-nya tidak akan terlupakan. Bisa kepake terus setiap hari gitu. Bisa dipakai harian dan lain-lain. Oke deh Mas Abid, thank you untuk penjelasannya malam hari ini Mas. Yes, sama-sama. Kawan-kawan kalian nonton ini lebih tercerahkan gitu tentang Jupiter Portfolio dan Jupiter Global. Ya. Oke, berarti sampai ketemu di next podcast Mas Abid. Yes, sampai ketemu dah teman-teman. Selamat malam Mas Abid. Sehat-sehat ya. Yes. Kita lihat dulu nih yang nonton ada berapa banyak nih. Gila, banyak banget yang nonton. Thank you semua yang udah nonton. Tenang. Ini belum selesai acaranya, masih ada satu lagi. Jadi next-nya kita bakal bahas sesuatu yang ya mungkin kalian para Digeners suka lah. Oke, kita sambut aja Welly. Halo Welly. Selamat malam Welly. Halo Mas Al, halo semua penonton. Ini kayaknya Digener Indonesia nih kenal lah sama Welly nih. Dikit-dikit lah, enggak. Sering tampil di mana-mana gitu kan. Dikitnya iya. Jadi sebelum kita mulai, boleh kenalin dulu gak Welly siapa sih? Jadi gini guys, aku member Jup Regional Indo ya Mas ya. Terus ya bantu-bantu buat edit video, bikin konten dan lain sebagainya gitu-gitu. Untuk sekarang kayak gitu. Dan Degens sekarang lagi agaknya lagi libur ngedegens sih, cuman Degens parah emang, Degens jiwa-jiwa Degens lah gitu Mas. Tapi kalau ada kesempatan langsung ini ya, wah nih token bagus gitu. Iya. Kita nggak tahu nih kan cara nge-detect token mana sih yang kira-kira bakal terus gitu. Mungkin Welly nanti bakal ngejelasin. Iya. Oke. Di sini tadi Mas Habib udah ngejelasin kayak produk-produk Jup yang apa ya, bisa bikin porto kita lebih sedikit tambah. Dikit apa namanya? Kalau jadi bukit. Nah, itu dia ibaratnya kayak gitu. Sedikit jadi bukit ya. Iya, terima jadi shout out tuh Mas Habib yang udah ngasih pencerahan ke kita soal produk-produk yang bisa bikin ya porto kita naik. Tapi kalau di sini aku mau bahas dari sisi yang mungkin agak berbeda.
sisi agak berbeda. Yang pertama itu aku mau ngomongin soal new homepage-nya Jupiter. New homepage-nya Jupiter. Jadi kemarin pas di Istanbul itu Simeo bilang kita kembali ke beta lagi. Karena apa? Karena homepage-nya itu diperbarui sama mereka. Dulu nggak kayak gini. Jadi kita aku spesifikali mau ngomongin soal UI UX-nya. Kenapa aku bahas di sini? Karena menurutku ini penting di mana sebuah produk itu ngasih usernya itu user experience yang sangat-sangat nyaman, bikin mereka nggak pusing pakai protokolnya, pakai semua fitur-fiturnya, semua produk-produknya. Karena mungkin salah satu problem yang bikin normis susah untuk belajar Web3, belajar kripto itu gara-gara UI UX-nya yang mereka sangat-sangat nggak familiar. Nah di sini aku menilai Jup ini sangat-sangat di homepage-nya itu sebuah, kalau dibilang revolusioner mungkin agak berlebihan ya, cuman bikin user nyaman itu iya banget. Dari yang pertama ada headline-nya Dome of On-Chain Finance, itu ngasih dia kayak tag mereka. Terus ini kenapa aku disclaimer dulu kenapa tampilan mobile, karena ya mayoritas orang-orang user itu kebanyakan di era sekarang menurutku kita lebih suka pakai mobile daripada kita pakai desktop. Kalau menurutku kayak gitu. Makanya di sini aku mau istilahnya review bareng teman-teman nih homepage barunya Jupiter yang versi mobilenya. Ini bukan Jup mobile ya ini. Tapi ini jup.ag tapi versi tampilan mobile. Jadi kayak gitu. Yang pertama itu di sini ada tombol paste di sini yang kita tinggal istilahnya? Tinggal klik doang. Kita udah misal kita nemu ada orang hasil atau kita nge-screening token-token di tools lain, terus kita nemu nih token bagus nih gitu. Kita copy CA-nya. Kadang tuh kita harus insert dulu, kayak misal di search di sini, insert baru di hold, terus di paste di situ kan. Itu kan agak ribet ya, ada beberapa step, ada beberapa langkah. Nah, di situ di sini Jupiter simplify itu, menyederhanakan aja dengan klik nanti udah ke paste di situ. CA-nya langsung muncul di sini. Token yang mau dibeli, sell dan sebagainya itu nanti muncul di sini. Terus kalau kita scroll ke bawah, itu yang pertama ada kayak cards kalau istilahnya PLD itu cards. Jadi kayak dia kotakan gini. Ini dia nyambungnya ke terminal itu ada Alpascan dan lain sebagainya. Itu di sini cooking tokens, find cooking tokens. Jadi kita nggak bisa susah-susah screening token dan sebagainya. Di sini udah ada. Cuman di homepage, kita istilahnya sederhana, kita buka jup.ag itu udah ada di homepage mereka. Ada token-token yang lagi cooking dan lain sebagainya. Bahkan kita kalau klik ini nanti langsung direct ke terminalnya, dan ada makin banyak lagi tuh opsi-opsi token yang lagi lagi cooking istilahnya, lagi naik atau lagi happening gitu. Terus di sini ada prediction market. Mungkin di Indo legalitasnya masih abu-abu dan bahkan dilarang ya mungkin ya. Cuman karena aku mau bahas UI UX-nya, jadi di sini yang aku suka tuh dia bisa di slide, karena di prediction sekali lagi kita nggak ngomongin prediction market tapi UI UX-nya ya. Aku mau ngomongin itunya. Ada kita bisa slide ke kanan ke kiri buat nyari pilihan-pilihan. Itu mempermudah user kalau menurutku. Dan di sini ada mau detail-detailnya, ada yang most traded-nya yang paling banyak barnya itu most traded-nya, yang sisanya dan lain sebagainya. Itu menurutku sangat ngebantu buat cari tahu misal market yang will Trump nominate as Fed chair ini yang dominasi siapa di situ dan lain sebagainya. Ini balik lagi ini soal UI UX-nya kalau dari aku. Terus di bawah ada pilihan-pilihan kayak futures, di sini bisa langsung long or short di sini. Dan dia dikasih, kalau di UI UX itu namanya ini sparklines. Jadi kayak price action yang sederhana, yang kayak cuman garis-garis itu.
dan bisa di slide juga. Ini menurutku enak banget sih. Ini menurutku kayak apa ya, nyaman gitu loh, kita kalau mau buka HP kita tinggal buka HP gini terus slide gitu enak gitu loh buat nyari-nyari semuanya dari homepage Jup ini. Terus ada earn yield simply yang tadi dijelasin Mas Abi tadi. Di sini cuman kalau tadi kan yang ditampilin Mas Abi itu ada apa ya, rows, baris-baris yang ada detailsnya banyak. Nah di sini disimplifikasi, cuman misal kayak Jup USD dia berapa, IPW-nya berapa, terus USDC berapa, so berapa, simple. Jadi kayak user itu nggak bingung sama UI-nya. Dia benar-benar ya udah informasi yang mau disampaikan itu sangat-sangat jelas tersampaikan kepada para user, kepada teman-teman. Makanya rajin-rajin kunjungin homepage-nya jup.ag. Terus ada jup.ag ya. Iya, ini multiply loops yang tadi mau diomongin Mas Abi tapi besok lah. Nah, ini di sini tapi ya balik lagi kita besok lah. Kita cuma mau review UI-nya doang, UI UX. Di sini ada stocks yang lagi happening juga. Kita bisa trading stocks, trading saham di Jupiter itu juga bisa. Nah, ini soal UI UX new homepage-nya atau wajah baru jup.ag itu sih Mas. Ada yang bisa dibilang semua kelihatan ya di homepage ya. Dari trading, dari Forbes, dari swap, dari token yang happening gitu, bahkan sampai bisa kita trading stock langsung di situ ya. Iya, semuanya kelihatan karena emang mau dibikin apa ya? Sepertinya emang arahnya mau dibikin kayak feeds gitu loh, kayak kita semudah kita scrolling TikTok. Udah scrolling TikTok gitu. Jadi kayak udah nanti ya semua yang ada di Jup itu ditampilin di home, tapi yang beberapa yang yang emang sangat apa ya? Bukan bermanfaat, istilahnya buat bikin user itu lebih apa ya? Lebih jelas aja ini kondisi market kayak gimana, yang lagi happening apa kayak gitu. Jadi homepage-nya kayak gitu. Apalagi kalau majority agent di Indonesia itu ya maksudnya HP ya. Ya, itu dia. Jadi kalian bisa sambil rebahan gitu kan. Token apa nih yang bagus nih? Ya. Bukan jup.ag. Wah, ini token lagi happening nih. Nah, sambil cari riset sedikit, link. Jadi nggak perlu tadi kata Willy bilang yang lama terus paste itu nggak perlu. Jadi tinggal beli, langsung jual gitu. Tinggal klik profit, yang profit, klik yang profit ya. Yang gak profit, belum profit, sabar ya. Sama kok, nggak sendirian kalian. Sama. Semuanya lagi merah di sini ya. Iya, aduh. Oke, kalau gitu kita lanjut ke produk berikutnya, atau lebih ke apa ya daripada ya produk, cuman lebih ke fitur. Kalau ini ada produknya tapi lebih ke fitur. Ini namanya fitur-fitur. Iya gitu. Namanya Jupiter Verified. Ini Jupiter Verified namanya. Jadi apa sih Jupiter Verified? Jadi kalau teman-teman suka trading di jup.ag, suka trading di Jup Mobile lah, atau di Jup Pro dan lain sebagainya, yang pokoknya yang di Jup, atau token-token yang dari DEX lain yang listing token dari Jup, atau ya kan itu di platform Jup sih lebih tepatnya. Itu ada batch verified. Ada batch verified pasti. Ada token-token yang dia itu nggak verified, nggak ada batch-nya. Tapi ada token yang ada batch verified-nya. Itu fungsinya apa sebenarnya? Fungsi kayak ada batch-nya itu untuk apa sebenarnya? Nah, di sini menurutku ini tuh feature yang sangat-sangat underrated yang orang lain tuh jarang bahas, karena apa ya, basic, karena menurutku ini juga basic aja sih. Kalau ada token yang ada batch-nya berarti itu token yang legit, katakanlah token yang oke, token yang jauh dari kata mungkin agaknya aman daripada token-token yang lain. Nah, di sini sebenarnya yang mau di solve Jupiter, yang mau di solve tim Jupiter dengan Jupiter Verified ini, VRFD ini, itu sebenarnya kalau kita misalnya Mas ya, misal teman-teman
lagi nemu apa, scroll TikTok, scroll IG, lagi ada kemarin apa ya, misal kemarin ada penguin yang itu, tau nggak Mas? Yang Ya, jalan sendiri penguin. itu. Ah, Ya itu kan langsung. ada punch juga kan? Nah, ada punch juga, punch yang monyet dibully itu di mana, Jepang kalau nggak salah. Ya, di Jepang. Ya itu. Bawa boneka ya. Nah itu kan happening banget. Itu kita buka Reels, kita buka TikTok, kita buka semua platform short dan sebagainya, pasti muncul tuh video-video itu kan. Itu pasti kita terus mikir, oh ini udah ada tokennya belum ya? Carilah kita di Dex mungkin di, ya misal job di sini kita cari token misal Pengu atau Punch. Nah pas kita cari, lah kok banyak ternyata. Ini yang legit yang mana gitu kan. Kan bingung kita jadinya tradingnya, takut trading ini tiba-tiba ternyata dia ngerak atau scam atau apa atau lab dan sebagainya atau farming doang. Nah disitulah sebenarnya Jupiter Verified ada untuk solving problem itu, di mana buat users itu ngebantu banget biar kita trader itu enggak terjebak sama token-token yang lain, token-token yang enggak legit katakanlah. Tapi di sini juga Jupiter juga ngasih disclaimer sebenarnya, kalaupun toh ada batch itu karena mereka emang review, jadi prosesnya itu nanti token itu di review dulu, ada orang submit misal, oh ini token aku yang bikin, terus nanti submit ke Jupiter Verified ini langkah-langkahnya, terus di review dulu 24 jam sampai 48 jam di review, ada organic score-nya, apakah di situ holdernya aman dan sebagainya, semuanya dicek demi keamanan biar mereka mempertaruhkan kredibilitas mereka Jupiter itu di batch ini sebenarnya. Biar trade usernya mereka balik lagi, biar usernya mereka aman, nyaman dan enggak terjebak sama token-token yang bisa dibilang token palsu gitu. Jadi biar usernya aman gitu Mas. Jadi kalau kalian mau trading token, ya mungkin biasanya orang sesimpel cari CA-nya, kontak address, di paste gitu kan udah keluar. Tapi kan ada tipikal orang yang nyari token dari tickernya, dari simbolnya. Misal punch, dia cari punch gitu di search bar-nya, bukan pakai paste kontak address. Itu kan ada beberapa orang yang mungkin kayak gitu kan. Nah takutnya orang-orang kayak gini nanti terjebak sama token-token yang palsu kayak gitu. Ini tampilan tokennya bisa teman-teman cek sendiri di Jupiter Verified, jup.ag/vrfd kalau nggak salah. Jadi di sini ada apakah token ini udah terverify atau belum, terus ada token summary-nya apa sih ini, token ini tentang apa, terus ada metadatanya, update-nya apa, kayak ada namanya, terus ada simbol atau tickernya, terus ada circulating supply-nya berapa, dan ada website-websitenya, kayak di sini ada X-nya apa, ada website-nya apa dan sebagainya. Itu di sini bisa teman-teman update. Misal kalau ada teman-teman yang emang launching token, katakanlah launching token terus mau update metadata, itu juga bisa di platform ini, Jupiter VRFD ini, selagi token kalian mutable atau bisa dirubah, bukan yang udah mutable gitu kan. Ada beberapa smart contract yang ya adalah seperti itu yang lebih rinci lagi. Jadi seperti ini tampilan VRFD. Dan kenapa aku bisa bilang kalau ini sebuah produk juga dari Jupiter, karena ada dua tipe, standard review dan express review. Jadi buat orang-orang yang launching token itu bisa nge-submit token mereka di sini dengan dua pilihan. Standar itu ya dia agaknya lebih lama, terus community driven verification proses itu dilihat dulu, terus komunitasnya supportnya kayak gimana, apakah strong atau enggak. Kalau enggak ya enggak dikasih batch verify. Terus ada yang express review, di sini biayanya itu 1000 job, nanti jobnya itu di burn. Nah sejauh ini dari Agustus kemarin 2025 sampai sekarang itu udah ada total 1,5 juta job yang udah di burn. Dan ini menurutku
jarang bahas, orang bahas orang jarang bahas ini gitu loh. Sebenarnya ini kan ngebantu banget buat token Jup itu sendiri, token ya Jup itu karena ada burn-nya kan, sistemasi burn dari produkin dari platform ini kan. Tapi orang-orang masih jarang bahas kalau menurutku. Nah, Express Review ini diprioritaskan. Nanti ya tadi di review 24 sampai 48 jam. Kalau dinilai token ini legit atau oke, ini token yang paling mending, bukan dibilang paling asli, tapi paling mending di antara token-token atau ticker-ticker yang lain. Itu kalau berlakunya untuk meme coins. Tapi kalau emang beneran proyekan terus kalian launching token dan sebagainya, ya bisa. Master verified itu bisa jadi ini batch verified buat project kalian yang benar-benar ini token yang mewakilkan dari project A, B, C dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau dalam konteks meme coin ya berarti kalau ada meme yang ada batch-nya berarti ini token yang paling menurutku paling mending, bukan yang paling aman dan sebagainya, maksudnya bukan yang paling legit tapi paling oke lah untuk di trade daripada ticker-ticker yang lainnya, daripada CA-CA yang lainnya yang tickernya sama, simbolnya sama kayak gitu. Dan baik lagi ke yang dia ngeburn Jup ini menurutku oke banget karena ada sistem kayak gini yang harusnya mereka sendiri bisa kan itu buat profit company mereka generate money dari situ, tapi mereka memilih untuk ini kita burn aja deh dari orang-orang yang verify ini gitu. Nah, ini ada X-nya, ini ada tampilan yang submission yang lagi aktif. Ini ada yang standar, ada yang express, ada yang ya semua statusnya pending dan sebagainya. Ini banyak banget. Dan bisa kita lihat di sini contohnya dari satu screenshot aja, ini ada 5 express, berarti otomatis ada 5.000 token Jup yang akan di burn ya kan. Dan sebelum itu mereka pun juga ngasih disclaimer, Mas. Kalaupun misal mentang-mentang mereka bayar atau kalian bayar 1.000 untuk verify verify token, belum tentu kalian juga dikasih badge verified gitu. Dilihat dulu, balik lagi dilihat dulu, karena yang submit ticker yang sama itu pasti juga udah banyak orang gitu kan. Jadi satu-satu dicek. Misal ada ticker yang sama, simbolnya sama-sama punch, dua-duanya submit pakai express, masa dua-duanya dikasih verified badge? Ya nggak mungkin dong, pasti di review lagi mana sih yang paling mending, balik lagi ke yang paling mending atau yang paling pantas dikasih badge verified kayak gitu. Jadi walaupun kalian udah bayar 1.000, nggak mentang-mentang kalian dapat badge gitu kan? Badge, karena tim Jupiter bakal ngecek lagi gitu. Ya. Ada nggak yang kembar gitu? Ada nggak gimana nih komunitasnya segala macam gitu? Tokennya gimana? History developernya gimana gitu kan, apakah ada histori gerak atau gimana gitu. Pokoknya jadi walau kalian bayar 1.000 pasti dapat ini, belum tentu ya. Tapi kalau kalian burn 1.000 itu kalian dapat prioritas gitu. Karena kalian lihat nih dari gambar ini mungkin 1 banding 10, mungkin yang 10 yang gratis, 1 yang bayar gitu kan, itu makan waktu gitu. Apalagi kan kalau token meme gitu kan bermainnya dengan waktu gitu kan. Hari pertama, 2, 3, 4, 5 itu kan hari-hari krusial gitu. Kalau kalian nggak punya badge verified, jadi orang lebih percaya untuk beli gitu kan. Contoh yang tadi punch gitu kan, punch banyak banget tuh. Tapi orang pasti beli yang verified. Nah itu dia pasti nyari yang mungkin orang beli yang nggak verified walaupun punchnya banyak gitu. Ya. Nah, yang memang di situ berputarannya. Ya. Kalau dia beli yang nggak verified, ya pasti hilang uangnya. Nah, itu palsu gitu. Kita bilang tanda kutip palsu. Gitu. Ngerinya kayak gitu, kan. Kalau nggak verified, makanya menurutku ini sangat-sangat membantu banget ya adanya Jup verified ini. Dan kalau kita lihat tadi kan sebenarnya ada satu yang belum kubahas, itu update metadata. Jadi kan tadi ada verified token, tapi ada juga yang cuman update metadata. Misal kita punya token yang mutable, terus kita mau update metadatanya, kita mau ganti X-nya atau mau ganti website-nya, mau ganti simbolnya dan sebagainya, itu bisa di lewat Jup ini bisa update metadata selama mungkin mutable tadi.
Dan sama itu pakai 1000 job juga. Sebenarnya ada kalau teman-teman Degens nih pasti nggak asing lah sama istilah namanya pay the dex gitu. Pernah dengar nggak Mas? Atau pernah baca? Benar. Pay the dex pernah dong. Nah kalau di platform lain itu oke memang platformnya gede tapi ada spesifik mereka bayar in USD-nya berapa, ada fixed rate-nya itu kalau nggak salah $299 ya untuk update metadata. Nah di Jupiter ini bisa kita lihat karena 1000 job doang, berarti bisa dibilang dengan harga job yang sekarang itu jauh lebih murah daripada yang DEX lain yang PDEX itu kan. Jadi lebih murah dan kredibilitasnya itu kredibilitas job. Tapi balik lagi kalau yang sebelah itu kan langsung kita paid ya udah diterima. Kemudian kayak gitu sistemnya kan. Udah kita paid, udah metadatanya update. Itu kalau metadata. Nah, kalau verify ini kita bayar job belum tentu juga kita dapat batch verify-nya. Jadi kalau dibandingkan atau dengan compare dengan platform lain ya, mungkin kayak gitu perbandingannya Mas. Untuk job verified ini. Dan satu lagi di VRFD ini ada verified news. Jadi per ticker yang udah verified itu ada newsnya. Jadi ada orang yang nge-tweet apa nanti masuk ke news ini. Jadi mau teman-teman misal lagi apa ya research sticker lah, kalian bisa nyari di sini mungkin yang udah apa yang udah the batch verified-nya, apakah ticker ini legit di komunitas, apakah banyak yang nge-tweet, banyak yang ngomongin, banyak yang ini gitu. Karena balik lagi yang diambil dari verified news itu yang dipilih-pilih doang, bukan yang kayak cuman kita cedot apa ya, misal mereka nih tim verified nih, yaudah sedot API Twitter, carilah yang ada hashtag, misal ada tokennya apa ya, Pans tadi ada hashtag Pans terus ditampilin di sini semua, itu enggak. Karena ya enggak gitu sistemnya, lebih ke mereka dipilih dan ada juga yang ada pilihan-pilihan AI dan sebagainya. Makanya lebih terfilterisasi, bukan yang mentah-mentah semuanya langsung masuk ke sini, enggak. Jadi kalau teman-teman ada yang lagi mau cari-cari, wah ticker ini oke nggak sih, kalau dia ada batch verified-nya bisa cari di verified news ini kayak gitu. Terus daripada kalian cari hashtag-nya di misal kalian cari di search bar-nya Twitter, kalian cari tickernya itu apaan misal, pasti malahan banyak ada CA lain, ada yang mungkin bahkan scam dan lain sebagainya. Jadi ini lebih safe lah kalau kita bisa bilang kayak gitu Mas. Nah, benar. Itu. Apalagi kalau misalnya komunitas gitu kan, mau CTO dia kan, developernya udah cabut, udah kemana gitu, bikin koin lagi, nah itu bisa langsung verified aja ke yub.ag/VRFD. Iya, verified ada kok. Jadi kan kalian bisa bangun trust di situ, bisa dibilang kalian tuh dapat trust lah karena udah punya verified dari Jupiter. Tapi ingat, itu nggak otomatis kalau kalian burn 1000 job, belum otomatis token kalian bakal verified. Karena bakal dicek ulang sama Jupiter. Cuman kalian bakal dapat express line gitu lah. Kayak misalnya kalian ke Dufan gitu, ada yang tiket biasa, ada yang tiket express kan. Kalau express tinggal masuk aja gitu. Iya. Tapi kan nanti di gerbangnya tetap dicek. Gitu kan. Bisa dibilang begitu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Dan bahkan kayak gitu emang kayak gitu Mas. Kayak gitu. Ada lagi nggak mau ditambahin Well tentang verified ini Well? Tentang udah, kalau dari aku udah. Mungkin semoga mencerahkan teman-teman semua, bisa bedain lah. Ya benar. Jadi kalau kalian bingung nih, langsung tanya di kolom komentar, nanti dijawab. Oke deh, kalau gitu thank you Welly untuk waktunya malam hari ini. Sehat-sehat terus, selamat malam Welly. Terima kasih semuanya, terima kasih yang udah nonton, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, jaga kewarasan di bear market kayak gini. Benar, jaga kewarasan di bear market. Karena mental itu yang utama. Itu dia guys.
Wah, nggak kerasa kita udah selesai nih. Coba kita lihat dulu yang nonton. Wih, banyak banget yang nonton. Oke, karena sesuai janji Jup Indonesia bakal ada giveaway. Jadi gimana sih cara dapat giveaway-nya? Kalian penasaran kan? Cara dapat giveaway-nya? Yang bisa aku jamin giveaway-nya ini pasti bakal kepake. Kalian pakai banget barangnya. Kalian kan udah lihat nih postingan yang tadi tuh, yang tadi sore yang di giveaway. Jadi caranya gimana sih? Tadi kan udah nih Sabit sama Welly sama Aulia masih tahu nih apa aja yang mereka bicarakan gitu kan. Nah, coba dong kalian tulis di kolom komentar produk apa yang paling kalian suka yang sudah dibahas di podcast kita hari ini. Kalian tulis di kolom komentar. Nanti satu orang yang beruntung nanti bakal diundi. Jadi satu orang beruntung bakal dapat hadiah giveaway-nya. Jadi kalian tulis, aduh ternyata saya suka produk ini yang dibawain sama si ini. Jadi kalian tulis kolom komentar, nanti kita bakal undi. Oke guys, jadi begitu aja podcast kita malam hari ini. Terima kasih yang udah hadir. Waduh, banyak banget yang hadir. Mohon maaf kalau ada ya salah-salah kata atau apapun itu. Sampai ketemu di next podcast selanjutnya. See you guys, selamat malam.